Semuanya pakai JMP Max. Shopee nge-push ke JMP Max. Bahkan 1-2 minggu ini benar-benar di-highlight ya. Kalau teman-teman aktif di iklan, benar-benar di-highlight, terus dikasih iming-iming bonus bonus saldo. Benar-benar Shopee nge-push ke JMP Max. Tetapi kalau kita melihat quote dari PT Barnum ini, kalau semuanya pakai JMP Max dan kita ikut-ikutan pakai JMP Max, yang ada pertama kita nggak bisa kontrol iklan kita nggak bisa kontrol. Yang ada kita cuma nambahin budget atau pasrah dengan Shopee. Mau dikasih ROAS 2, kalau kita sudah ketergantungan sama JMP Max, ya ya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Pilihannya antara kita matiin, kehilangan omset sekian, atau kita tetap bertahan tetapi ROAS-nya hancur-hancuran. Kalau semua orang menggunakan JMP Max, lalu pembedanya apa? Menjadi percuma ketika teman-teman datang ke sini tetapi tetap bertahan di JMP Max. Benar nggak? Spending yang dikeluarkan untuk ikut kelas ini menjadi percuma. Kalau pada akhirnya saya juga ngajarin JMP Max gitu kan. Kalau JMP Max nggak perlu diajarin. Bahkan kalau teman-teman buka di Shopee ketika mau iklan pakai JMP Max, di situ dengan jelas Shopee itu sudah menuliskan bahwa JMP Max ini cocok untuk seller yang baru mencoba beriklan. Jelas sekali. Ini bukan kata-kata saya, tapi kata-katanya Shopee sendiri. Nanti teman-teman lihat deh. JMP Max itu cocok untuk seller yang baru mencoba beriklan. Tapi ketika sudah expert atau mungkin sudah mengerti bagaimana cara kerja beriklan, diharapkan, bahkan saya pun berharap teman-teman juga menggunakan manual. Atau sekarang zamannya hybrid ya. JMP Max masih dipakai, tapi manualnya juga ada. Tetapi ketika kita setting iklan itu benar-benar, setting toko kita benar-benar, setting upload produk kita dengan benar, saya percaya iklan manual masih jauh lebih efektif dan bisa dikontrol. Tetapi memang harus diakui semakin ke sini tingkat kesulitannya semakin tinggi. Jadi kalau mau bercerita, tahun 2024 kemarin, Shopee itu setidaknya dalam hitungan saya itu minimal ada 3 kali penggantian algoritma. Dan ini cukup pusing juga sih, cukup memusingkan gitu. Penggantian algoritma, ingat nggak ketika Shopee memunculkan target audience, beberapa toko ada yang belum dapat ya, tapi beberapa toko, beberapa seller sudah dapat target audience. Jadi setelah setting iklan, di bawahnya ada target audience. Lalu keluarin dari iklan auto berubah jadi JMV auto. Banyak yang nggak sadar asal ngeklik, akhirnya berubah ke JMV auto. Lalu dari optimasi bidding itu juga saya merasakan karena setiap hari handle beberapa klien, day by day-nya, jadi saya berasa banget ini ada perubahan algoritma. Dan bahkan kalau dulu, teman-teman mungkin ingat ketika bikin judul produk itu sepanjang mungkin, sebanyak mungkin kata kunci dimasukkan. Benar nggak? Ada yang masih melakukan itu. Shopee kan kasih karakter untuk judul itu kan sekitar 255 kalau saya nggak salah. Ada yang memanfaatkan full, ada juga. Tetapi semakin ke sini, itu nggak efektif. Apalagi kalau banyak spamming gitu ya, banyak spamming kata. Misal kalau yang berjualannya fashion gitu, ditulis baju, di tengah-tengah ada kata baju, di belakang ada kata baju, baju udah disebut 3 kali sampai 5 kali, itu sangat nggak efektif. Semakin ke sini, judul itu keywordnya tetap dipakai, tetapi nggak perlu panjang-panjang. Karena saya merasakan bahwa Shopee nggak cuma lihat dari judul, bahkan kemungkinan besar, tebakan saya, foto produk pun mereka sudah punya AI system untuk cek itu. Untuk cek itu, kesesuaian antara judul, antara foto produknya, antara kategorinya salah nggak masukinnya, deskripsinya,
sangat kompleks. Tetapi sesi yang kedua ini kita mau mencermati atau mau lihat untuk bedah iklan, untuk bedah iklannya. Nah, tadi udah ditanyain sama Om Botak, kira-kira ada yang mau dibedah nggak tokonya? Nggak ada yang mau dibedah ini karena takut ketahuan atau karena apa nih? Oh enggak, ini ada satu toko tapi ini dari Mall Thermal. Tokonya Om Botak sendiri sih. Saya baru diinfo. Kalau nggak ada yang mau dibedah, ini bedahin toko saya dong. Nah ini Mall Thermal. Tapi kalau ada yang mau, langsung resen ya. Biar bisa ditulis dulu gitu. Atau kalau enggak, ini yang di Zoom jelas ya suara saya. Bisa dibantuin cek ya. Nah, dari yang Zoom, kira-kira ada yang mau dibedah nggak? Nanti bisa dibantu sama admin di belakang. Nanti boleh diinfo ke sini ya. Jadi bedah iklan ini, nanti teman-teman juga bisa bertanya. Kira-kira mungkin memiliki kendala yang sama, atau kepingin bertanya sesuatu sewaktu saya bedah iklan ini. Silahkan, bebas ya. Nah, di sini ada mall thermal, jualannya ya thermal ya. Bentar. Di sini ada mall thermal, jualan thermal, ada polymer, ada ya perlengkapan, maksudnya stationery ini harusnya. Suara saya segini terdengar ya, yang belakang juga kedengaran ya. Tes tes, jelas nggak? Jelas ya. Kita langsung lihat dari iklannya ini. Tokonya bergabung 2 tahun, 23 bulan yang lalu. Dalam satu bulan dari iklan penjualan 22 juta dengan biaya iklan 4 juta. ROAS-nya 5,53. Di sini pakai JMV Match ROAS, JMV Match ROAS. Ada iklan manual. Nah, ini iklan manualnya ROAS-nya nggak oke. Ini case langsung nih. Yang pakai JMV Max ROAS bagus secara ROAS. Ini juga bahkan 18. Nah, kalau lihat dari sini, teman-teman bisa lihat di perbandingan biaya iklan dalam 1 bulan 900.000 sekian, menghasilkan penjualan 7 juta sekian, ROAS-nya, menurut saya ini ROAS-nya cukup oke. Ini biaya iklannya masih minimum, tetapi menghasilkan ROAS yang sangat bagus sekali. Tadi ketika Om Botak sampaikan kan juga eh, dikasih tahu juga ya, ketika ada yang flexing, ROAS-nya tinggi sekali, coba dilihat bagaimana periode yang lebih panjang. Jangan-jangan ini hanya beginner luck, hanya keberuntungan awal aja. Kita nggak tahu kalau ditariknya panjang atau semakin digas, apakah ROAS-nya masih tetap bertahan di ROAS yang cukup tinggi.
Kalau di sini iklan manualnya, yang ROAS-nya tidak cukup oke. Sekalipun kalau teman-teman ketika beriklan, teman-teman juga lihat parameter yang kecil-kecil ini. Bagaimana progresnya? Bagaimana progresnya? Kalau progresnya bagus seperti ini ya, seharusnya ini bisa dikulik lagi iklannya. Nah, kita mau kulik yang poly mailer ini.